Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat Ibu. Alhamdulillah Sehat sehat Ibu. Ibu. Ya, Alhamdulillah. Kita bertemu lagi di semester baru ini. Di semester ini kita akan belajar di mata kuliah teknologi sediaan semi padat. Untuk pada pertemuan pertama ini nanti kita akan belajar beberapa hal terkait yang pertama nanti untuk kontrak kuliah, kemudian kita akan belajar berkaitan dengan pendahuluan teknologi sediaan semi padat, kemudian yang terakhir adalah pengantar bentuk sediaan. Nah, sebelum kita belajar apa itu berkaitan dengan pengantar bentuk sediaan semi padat, yang pertama adalah yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kontrak kuliah kita. Jadi nanti eh, saya harap untuk kedatangan ya itu sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Kemudian nanti ada dispensasi waktu atau kelonggaran waktu 15 menit keterlambatan ya. Itu kecuali bila ada kendala misalnya sakit atau izin ya. Dan ini berlaku baik untuk mahasiswa maupun untuk saya sendiri. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dan sopan atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan gadget saat perkuliahan kecuali izin terlebih dahulu, artinya tidak boleh mainan HP ya. Kemudian yang keempat, menjaga ketenangan dan kesopanan. Yang kelima, mengikuti minimal 90% dari jumlah tatap muka perkuliahan sehingga nanti bisa mengikuti ujian UTS maupun UAS. Dan yang terakhir, mengumpulkan tugas yang saya berikan nanti sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dari kontrak kuliah ini, apakah sudah bisa dipahami? Sudah bisa Bisa, Ibu. Ibu. Sudah Ibu. Oke, berarti bisa kita laksanakan untuk kedepannya ya. Ya Ibu. Ibu. Oke, untuk perkuliahan teknologi sediaan semi padat, jadi ini pada mata kuliah ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk sediaan semi padat dari segi formulasi, pemilihan basis, kemudian eksipien, berdasarkan beberapa aspek yaitu aspek kimia fisika, farmakologi, ekonomi, dan lain-lain, sampai tahapan kontrol kualitas. Serta nanti kita juga akan membahas tentang sediaan transdermal. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini menguasai tentang bentuk sediaan semi padat yang akan kita pelajari pada hari ini nanti. Kemudian yang kedua, menguasai tentang salep dan basis salep. Lalu yang ketiga, menguasai metode pembuatan serta evaluasi sediaan semi padat meliputi salep, krim, pasta, gel, dan emul gel. Dan yang keempat, mengetahui tentang sediaan transdermal. Nah, untuk mata kuliah kita, di sini ada komponen penilaian. Ya, komponen penilaiannya ada tiga. Yang pertama adalah komponen penilaian tugas, kemudian komponen penilaian UTS dan UAS, di mana persentase penilaiannya seperti yang terlihat di layar masing-masing ya. Untuk tugas itu 20%, UTS 40%, dan UASnya adalah 40%, sehingga nanti total untuk nilai adalah 100%. Nah, ini untuk penugasan nanti akan ada dua tugas ya, akan ada dua tugas untuk kalian, di mana tugas ini akan saya berikan di pertemuan yang ke-6 dan pertemuan yang ke-13. Kemudian deskripsi dari penugasan, kemudian uraian dan bagaimana tata cara untuk pengumpulan tugasnya akan saya sampaikan di pertemuan yang ke-6 dan 13. Kemudian untuk timeline dan materi pembelajaran ya. Jadi nanti karena kita ada mata kuliah ini adalah satu SKS, di mana dalam satu SKS ini setiap kali pertemuan nanti kita 50 menit. Untuk pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua, kita akan belajar tentang
pendahuluan dan pengantar bentuk sediaan semi padat. Kemudian pertemuan yang ketiga dan keempat itu salep dan basis salep. Pertemuan kelima dan keenam krim. Pertemuan 7 dan 8 adalah pasta. Pertemuan 9 dan 10 gel. Pertemuan 11 dan 12 emul gel. Pertemuan 13 dan 14 adalah sediaan transdermal. Oke, kita masuk di materi yang pertama, bahwa sediaan semi padat itu merupakan bentuk sediaan dengan konsistensinya adalah semi padat yang dimaksudkan untuk diaplikasikan di kulit ya, baik itu kulit sehat, kulit sakit, atau kulit yang terluka. Atau juga bisa diaplikasikan pada membran mukosa. Biasanya, tapi tidak selalu ya, itu mengandung bahan aktif, di mana bahan aktif ini bisa digunakan untuk memberikan efek yang lokal, bahkan atau kadang-kadang juga bisa berikan secara sistemik. Sediaan ini bersifat dapat melekat, ya, melekat pada permukaan tempat pemakaian, tempat dia diaplikasikan dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan ini akan dicuci atau dihilangkan. Nah, penggunaan sediaan semi padat itu digunakan pada kulit. Yang pertama sebagai pembawa pada obat-obat topikal. Karena dia sebagai pembawa, biasanya sediaan ini tidak mengandung bahan obat. Kemudian yang berikutnya sebagai pelunak kulit. Dan yang ketiga sebagai pembalut pelindung atau pembalut penyumbat oklusif. Sedangkan penggunaan pada membran mukosa itu bisa di jaringan rektal, jaringan bukal, kemudian bisa di mukosa vagina, mukosa uretra, saluran telinga luar, atau mukosa hidung dan kornea. Ini memungkinkan penyerapannya tuh lebih baik ke sirkulasi secara sistemik. Nah, untuk penggunaan yang tadi saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa sediaan semi padat ini bisa digunakan untuk pemakaian secara topikal, baik digunakan untuk efek lokal maupun efek secara sistemik. Nah, ini beberapa keuntungan sediaan semi padat secara umum ya, secara keseluruhan ya. Yang pertama, bahwa bentuk sediaan semi padat ini memiliki konsistensi dan wujud antara solid dan liquid. Sehingga ketika diaplikasikan di kulit, dia lebih mudah. Kemudian praktis dibawa dan mudah untuk dipakai. Ya, karena memang sediaannya tidak terlalu besar ya, tidak seperti misalnya dalam bentuk sediaan cair yang kita harus bawa botol yang besar gitu ya. Kalau sediaan semi padat biasanya kemasannya dalam tub yang kecil-kecil. Kemudian absorpsinya mudah, lalu adesivitas sediaannya tinggi sehingga waktu tinggal lebih lama, waktu kontaknya lebih lama, dengan harapan efek yang akan didapatkan juga akan lebih baik. Kemudian perlindungan terhadap kulit juga akan lebih nampak karena memang diaplikasikan secara topikal. Namun demikian ada beberapa kekurangan ya untuk sediaan semi padat ini. Yang pertama sifatnya berminyak ya, bisa meninggalkan noda pada pakaian, serta bisa saja sediaan ini menjadi sulit tercuci, bahkan sulit dibersihkan pada permukaan kulit. Jika pada waktu pembuatan sediaannya, pada waktu kita memformulasikannya menggunakan basis yang sifatnya adalah hidrokarbon. Kemudian kekurangan yang kedua, ya, kurang tepat jika dipakai sebagai pendukung bahan-bahan antibiotik, ya, atau bahan-bahan yang kurang stabil dengan adanya air, karena memiliki sifatnya hidrofil atau bisa mengikat air. Jika pada waktu kita memformulasikannya menggunakan basis yang bersifat basis absorpsi. Nah, ini untuk tahapan proses ya, artinya pada waktu kita mau membuat suatu sediaan, ada 3 tahapan proses yang harus dilalui ya. Yang pertama adalah preformulasi, kemudian formulasi, lalu evaluasi ya. Nanti sebelum kita melakukan formulasi ini ada tahapan beberapa yang harus kita lakukan di preformulasi ya. Nanti kita cermati di slide berikutnya. Nah, pada tahapan proses ini kita tidak melupakan yang namanya CPOB, cara pembuatan obat yang baik.
Jadi semua proses yang kita lalui nanti harus berdasarkan CPOB. Kita tidak boleh lepas dari CPOB. Ini untuk tahapan preformulasi ya, ada beberapa prinsip yang harus kita jalani ya, artinya beberapa hal kajian atau tinjauan yang harus kita cermati. Yang pertama berkaitan dengan farmakologi obat. Kita harus tahu tinjauan farmakologi dari bahan obat atau bahan aktif yang akan kita gunakan. Kemudian fisikokimia obat. Ya, berkaitan dengan fisikokimia, kita juga harus mengetahui bagaimanakah sifat-sifat fisika kimia dari obat atau bahan aktifnya. Selain fisikokimia obat, kita juga harus mengetahui tinjauan fisikokimia dari bahan-bahan tambahan yang nanti akan digunakan dalam formula. Nah, setelah ketiganya ini sudah kita dapatkan data tinjauannya, baru nanti kita bisa menentukan bentuk sediaannya itu apa, dosisnya berapa, kemudian bagaimanakah cara dari pemakaiannya. Nah, ketika ini sudah kita dapatkan, baru kita nanti bisa melakukan tahap berikutnya, yaitu tahap formulasi. Nah, pada tahap formulasi ini beberapa prinsip pembuatan formula yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama berkaitan dengan respon ya. Bagaimana respon terapi dari obat dalam formula ini bisa diprediksi. Jadi nanti prediksinya obat ini responnya akan seperti apa. Kemudian produksi ya. Jadi untuk tahapan formulasi ini produksinya adalah sudah produksi skala pabrik, bukan lagi produksi skala laboratorium. Kalau skala laboratorium itu masih masuk dalam tahapan preformulasi. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa kualitas produk ini adalah reproduksibel. Artinya ketika dia diproduksi kembali, kualitasnya akan tetap sama. Kemudian yang tahapan yang terakhir itu adalah evaluasi, di mana pada tahapan evaluasi ini adalah tahapan di mana kita akan menentukan jaminan kualitas dari produknya. Nah, produk atau obat itu dikatakan berkualitas kalau mengikuti atau sesuai dengan persyaratan yang ketiga ini ya. Artinya obat ini harus memenuhi yang pertama, dia harus aman, harus efektif, dan dia harus bisa diterima oleh pemakai. Ya, kita menyebutnya adalah safe, effective, acceptable. Nah, safe artinya bahwa kita harus bisa memastikan bahwa obat-obat tersebut itu stabil ya, baik itu stabil secara fisika, kimia, atau mikrobiologi. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa sediaan atau produk itu dia tidak toksik ya, sehingga memang kita bisa memastikan bahwa produk ini aman digunakan untuk pemakai. Kemudian yang kedua adalah efektif. Yang dimaksud dengan efektif ini bisa kita dapatkan atau kita penuhi ketika obat atau produk yang kita produksi itu memiliki keseragaman kandungan. Artinya kalau seragam kandungan zat aktifnya, dosis yang nantinya akan diperoleh itu juga akan sama. Akhirnya karena seragam dosis, ya efektivitasnya akan tercapai. Nah, sehingga yang dimaksud efektif ini adalah efektivitasnya dapat tercapai, obatnya berefek. Kemudian yang ketiga adalah acceptable. Acceptable ini dapat diterima oleh pemakai atau nyaman bagi penggunanya. Misalnya sediaan semi padat ini adalah salep. Misalnya nyaman nggak ini dipakai oleh pasiennya? Oh, ternyata ketika dipakai kok nggak nyaman, dia terasa ada panas atau dia terlalu berminyak dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dipertimbangkan ya untuk mendapatkan produk yang memiliki jaminan kualitas seperti yang diharapkan. Nah, berikut pengantar bentuk sediaan semi padat ya. Jadi untuk pengantarnya ini nanti kita akan mempelajari terlebih dahulu secara secara umum gitu ya, berkaitan dengan bentuk-bentuk dari sediaan semi padat. Nah, bentuk sediaan semi padat secara topikal ya itu ada salep, krim, pasta, gel, dan emulgel. Ya, dari beberapa sediaan ini nanti kita akan mempelajari secara umum terlebih dahulu sebelum pada pertemuan berikutnya
nanti akan kita pelajari secara detail. Nah, ini untuk sediaan salep ya, yang dimaksud dengan sediaan salep itu adalah sediaan setengah padat untuk pemakaian secara topikal pada kulit atau selaput lendir ya. Jadi ini pengertian dari salep atau ungwentum secara umum ya. Kemudian yang berikutnya adalah krim. Krim adalah bentuk emulsi dengan konsistensi semi solid sehingga mempunyai viskositas yang lebih tinggi dibandingkan sediaan liquid ya. Jadi krim ini adalah salah satu bentuk emulsi, tetapi konsistensinya dia lebih padat dibandingkan dengan sediaan yang liquid. Kemudian pasta, ini adalah sediaan semi padat, mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Biasanya sediaan pasta ini memiliki konsistensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan salep dan krim. Kemudian untuk gel adalah suspensi koloid berair dengan fase cair yang terperangkap dalam matriks polimer, di mana gel ini cenderung bening atau tembus cahaya dan konsistensinya itu halus, sehingga membuatnya mudah untuk diaplikasikan secara merata pada area kulit yang luas. Nah, untuk sediaan gel ini bisa digunakan secara topikal maupun berefek lokal maupun sistemik. Kemudian untuk yang emulgel adalah bentuk gabungan dari emulsi dan gel yang stabil dengan adanya penambahan gelling agent, di mana penambahan gelling agent tersebut dapat membuat formulasi emulsi menjadi lebih stabil. Nah, berikut ini adalah pemilihan bentuk obat untuk kulit topikal. Jadi pemilihan sediaan topikal yang sesuai itu bisa membuat penetrasi obat ke dalam kulit itu jauh lebih baik dan menjaga kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Penetrasi bahan aktif ke obat itu secara difusi pasif melewati stratum corneum. Ada juga penetrasinya itu terjadi pada folikel rambut atau kelenjar keringat, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk sediaan obat topikal. Yang pertama, jenis kerusakan kulit ya, atau kelainan kulit ya, apakah basah, kering, ataukah sedang terjadi inflamasi atau pecah-pecah gitu ya. Kemudian daya kerja yang dikehendaki, apakah ini maunya topikal, lokal, atau transdermal. Kemudian yang berikutnya kondisi penderita atau preferensi dari pasien atau penderita. Kemudian yang terakhir adalah daerah kulit di mana terjadinya lesi tersebut. Nah, untuk pemilihan bentuk obat topikal ini tadi, beberapa kita simpulkan bahwa salep itu lebih cocok digunakan pada kulit yang tidak memiliki banyak rambut ya, tidak memiliki banyak rambut seperti di telapak tangan, di kaki ya, kemudian area tubuh yang cenderung kering ya. Kemudian kalau krim yang oil in water itu cocok digunakan pada lesi vesikular atau eksudatif, terutama pada eksudat serosa ya. Kemudian ada juga di area lipatan, ada di area wajah, genital ya. Kemudian untuk pasta, ini cocok digunakan untuk protective barrier atau pembalut pelindung tadi. Kemudian untuk yang gel, dapat digunakan biasanya untuk luka bakar, bekas gigitan, kemudian karena adanya sengatan ya, lalu ada lesi eksudatif ya di wajah atau di kulit kepala. Materi saya sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Belum. Ya. Belum, Siapa? Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oh, belum. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Maaf Ibu, izin bertanya. Oke, namanya siapa? Saya Diari Mentari dengan nomor induk mahasiswa 21040013. Oke, silahkan. Tadi di awal kan Ibu sudah menjelaskan tentang evaluasi sediaan Bu. Ada yang memenuhi syarat keamanan, terus kenyamanan, juga efektivitasnya. Itu nanti semisal
apabila saat evaluasi itu sediaan tidak memenuhi syarat, yang harus dilakukan itu apa ya, Bu? Oke, terima kasih Mbak Dery. Jadi, ketika kita melakukan tahapan evaluasi ya, kemudian ada produk yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu tergantung tahapan evaluasi itu dilakukan pada waktu preformulasi atau formulasi ya. Kalau masih pada tahapan preformulasi itu kan masih trial and error ya. Artinya kita masih bisa mencoba-coba nanti ini berkaitan dengan formula apa yang nanti akan kita tentukan. Tetapi kalau tahapan evaluasi itu ada pada eh, tahap formulasi, tahap-tahap di mana kita sudah memproduksi skala industri, nah itu berarti produknya sudah tidak bisa diloloskan ya. Produknya itu ditolak, tidak diloloskan seperti itu. Itu Mbak Diari. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya, Ibu. Oke, Mbak Ilma, silakan. Tadi kan di PPT ada salah satu slide yang menyebutkan kekurangan sediaan semi padat ya, Bu, ya, yaitu Ya. kurang tepat untuk dipakai sebagai pendukung bahan-bahan antibiotik. Nah, kan di pasaran kan banyak Bu salep antibiotik. Nah, itu tuh pemilihan mungkin dasar salepnya atau dalam preformulasi salepnya tuh seperti apa sih Bu? Apa yang harus diperhatikan saat kita memformulasikan sediaan untuk membuat itu Bu, yang mengandung antibiotik. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Mbak Ilma ya. Jadi untuk pembuatan bentuk sediaan tadi ada beberapa keterbatasan ya. Kekurangan itu adalah suatu keterbatasan yang bisa kita atasi atau mungkin kalau memang sudah fatal ya tidak bisa kita atasi ya. Nah, untuk pemilihan bentuk sediaan berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan antibiotik kemudian pada akhirnya nanti akan menyebabkan sediaannya menjadi kurang baik ya, itu adalah yang perlu diperhatikan pemilihan basis ya. Jadi kalau kita mau buat suatu sediaan salep, krim, pasta, gel, itu basisnya akan berbeda di masing-masing bahan ya. Nah, jadi pemilihan basis ini kalau kita tidak tepat dalam memilih jenisnya maupun konsentrasinya, itu sediaan yang terbentuk itu tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan, tidak akan sesuai dengan syarat-syarat yang nanti bisa memenuhi sediaan itu dikatakan berkualitas. Nah, berkaitan dengan basis ya, basis-basis untuk sediaan momentum itu ada apa saja, macamnya seperti apa, bagaimana kita nanti memilih basisnya, itu akan kita pelajari di pertemuan yang ketiga dan keempat ya Mbak Ilma ya. Insya Allah akan saya sampaikan berkaitan dengan basis dari salep. Seperti itu Mbak Ilma. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Belum, Ibu. Belum, baik. Kalau belum ada, saya kira untuk eh, perkuliahan pada siang hari ini bisa saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan kalau masih ada pertanyaan yang ternyata kok saya ada yang belum paham ya, tapi mau bertanya tapi sulit untuk mengungkapkan kata-katanya, nanti bisa ditanyakan langsung ya, bisa langsung ke saya. Karena kita juga masih sering bertemu ya, offline kita bertemu nanti bisa ditanyakan. Atau mau ditanyakan di pertemuan berikutnya, silahkan, tidak apa-apa. Gitu. Oke, baik. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Kita besok akan belajar berkaitan dengan anatomi kulit ya, karena kita akan mempelajari bagaimanakah penetrasi obat sehingga dia bisa memberikan efikasi yang baik. Oleh karenanya kita harus mempelajari bagaimanakah anatomi dari kulit. Demikian presentasi dari saya untuk siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat ya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama. Oke.